Ada 5 tips meningkatkan keterampilan mendengarkan. Hai, halo, dalam proses coaching, keterampilan mendengarkan secara aktif merupakan salah satu skill wajib yang dimiliki oleh seorang coach. Keterampilan mendengarkan secara aktif bukanlah hal yang mudah karena segala indera coach harus bisa bekerja secara bersama dalam menangkap aspek verbal hingga nonverbal dari seorang coach ketika menceritakan pengalamannya. Nah, ada 5 tips meningkatkan keterampilan mendengarkan bagi seorang coach. Yuk kita simak. Yang pertama, jauhkan dari semua gangguan. Mungkin di antara kita sering mengalami ketika kita ingin memberikan perhatian yang penuh mendengarkan kepada orang lain. Tetapi di saat yang bersamaan, ketika itu juga kadang-kadang muncul pikiran tentang tagihan kredit yang baru diterima, atau memikirkan keadaan di rumah, atau terganggu oleh suara-suara mesin, ataupun suara apapun yang bisa menjadi gangguan bagi Anda. Maka kita boleh bilang bahwa gangguan akan selalu ada. Tetapi bagi coach untuk mencapai tingkat mendengarkan secara aktif, seorang coach harus siap untuk melepaskan gangguan ini dan fokus pada percakapan. Ada 2 jenis gangguan, gangguan internal dan eksternal. Gangguan internal bisa berupa pikiran kita sendiri, ya, yang menjadi faktor yang bisa mengganggu konsentrasi kita sendiri. Misalnya, ketika kita memiliki jadwal yang sibuk, seorang coach punya jadwal yang sibuk, daftar tugas yang panjang, atau lupa dengan belanja bahan makanan untuk orang di rumah, atau baru mengingat harus membayar tagihan listrik. Nah, ini berupa pikiran-pikiran yang mengganggu dan ini merupakan gangguan internal. Gangguan eksternal dapat berupa seperti suara handphone ketika mendapatkan notifikasi email baru atau notifikasi pesan teks, atau bahkan bisa jadi juga gangguan eksternal ini bisa berupa hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil, tapi kadang-kadang membuat kita bisa teralihkan perhatian kita. Misalnya saja suara lalat ya, atau nyamuk yang lewat di kuping kita. Nah, kondisi-kondisi ini mudah sekali menurunkan konsentrasi atau mudah menurunkan fokus kita pada percakapan coaching. Nah, untuk mengurangi gangguan internal, terutama sebelum sesi coaching, maka bisa dilakukan latihan meditasi atau yang disebut dengan teknik pernafasan. Ini akan membantu pikiran Anda berada pada keadaan damai dan menenangkan obrolan batin. Jadi Anda dapat benar-benar fokus pada dialog yang sedang atau akan Anda hadapi saat ini. Untuk menghilangkan gangguan eksternal, pastikan Anda menciptakan lingkungan yang memiliki gangguan seminimal mungkin. Matikan ponsel atau aktifkan mode senyap. Tutup gorden atau tirai jikalau ada pemandangan di luar yang bisa menarik perhatian Anda. Dan jika Anda berada di kafe, Anda bisa duduk menghadap dinding agar perhatian Anda tidak terganggu oleh lalu lalangnya orang lain, gestur atau gerakan-gerakan dari orang lain, pembicaraan orang lain, sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada coaching. Yang kedua, lakukan TTKD. TTKD ini adalah singkatan dari tujuan, tanya, koneksi, dan dorongan. Ini merupakan formula yang sederhana untuk memaksimalkan interaksi dan meningkatkan mendengarkan secara aktif. T yang pertama yaitu tujuan. Identifikasi tujuan pesan yang ingin disampaikan oleh coach. T yang kedua adalah tanya. Setelah kita mengidentifikasi tujuan yang disampaikan oleh coach, maka kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Pertanyaan-pertanyaan yang powerful tentang topik yang menjadi pembahasan coach.
Setelah dilakukan mengajukan pertanyaan, maka lakukan koneksi, hubungkan, dan tekankan dengan nilai-nilai yang kemudian dianut oleh coach, hal-hal yang menjadi dasar atau motif dari coach. Dan yang terakhir adalah D atau dorongan, ya, memotivasi coach untuk berbagi atau terbuka. Nah, untuk mendapatkan hasil dari teknik ini, Anda perlu fokus pada percakapan sehingga Anda benar-benar dapat mengembangkan pertanyaan tindak lanjut Anda sendiri. Sebelum mengajukan pertanyaan, tunggu sampai coach selesai berbicara sehingga mereka tidak merasa tertekan atau tidak merasa terganggu kalau kemudian harus dijeda. Selain teknik ini, Anda juga perlu menunjukkan bahwa Anda sebagai coach bisa berempati dan memahami coach melalui cerita dan bahasa tubuh mereka. Yang ketiga, perhatikan konten dan konteks. Hal tersebut berarti tidak hanya mendengarkan pesan yang disampaikan, tetapi juga emosi dan konteks perilaku dari coach, atau yang biasa kita singkat dengan bahasa tubuh coach. Perlu kita fokuskan isyarat nonverbal yang juga ditunjukkan oleh coach. Pertanyaannya, apakah terjadi konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang diucapkan secara verbal dengan nonverbal yang nampak dari diri coach selama proses coaching berlangsung. Yang keempat adalah lepaskan atau matikan atau hilangkan dari pikiran Anda bahwa Anda adalah problem solver. Teknik lengkapnya adalah mematikan mode problem solver selama percakapan. Sebagai manusia, sangat wajar jika kita ingin membantu orang lain dan mencari segala macam solusi untuk masalah yang orang atau individu hadapi. Namun, terkadang kita tidak ingin terpotong di tengah kalimat dengan mengungkapkan solusi. Ingat dengan peran coach bukan sebagai problem solver. Tapi coach itu memfasilitasi coach agar ia mampu memaksimalkan potensi diri dan menemukan insight serta solusi bagi dirinya. Maka kendalikan keinginan Anda untuk menggabung-gabungkan pikiran itu sampai perspektif coach benar-benar disampaikan hingga selesai. Kita perlu memiliki semua fakta dan konteks dari coach. Dan sebagai pendengar yang aktif, Anda harus memiliki pikiran terbuka dan fleksibel untuk mempertimbangkan ide maupun perspektif baru, tetapi juga tidak melakukan penilaian, tidak melakukan kritik, ataupun melakukan argumen apapun. Yang terakhir adalah refleksikan kembali apa yang telah didengarkan. Asah keterampilan mendengarkan aktif Anda dengan mengingat kembali apa yang telah Anda dengarkan. Ulangi dan ulangi kembali gagasan utama yang Anda dapatkan dari coach untuk memahami atau untuk memastikan bahwa Anda memang benar-benar memahami konten dan memperjelasnya sebelum memberikan laporan itu kembali lagi. Ada dua tujuan melakukan ini. Di satu sisi itu akan membuat pikiran Anda, pola pikir Anda tetap berada di jalur dengan semua informasi, dan yang kedua memungkinkan coach mengetahui bahwa Anda memperhatikan dan memahami pesan yang disampaikan. Anda dapat mengulangi pemikiran mereka atau mengajukan pertanyaan seperti, inikah yang Anda maksud? Nah, ini bentuk pertanyaan refleksi. Atau apa yang Anda maksud dengan ini? Nah,
Pada tahap ini merupakan teknik yang baik ya, khususnya untuk coach, karena akan memungkinkan coach untuk lebih mengatur pemikiran dan ide mereka dengan lebih jelas. Dan mendengarkan secara aktif digunakan untuk mendorong rasa hormat, rasa respect, pengertian antara coach dan coachee pada proses percakapan coaching. Anda mendapatkan perspektif dan informasi sambil memberikan umpan balik kepada coachee. Setelah Anda mendapatkan seluruh pesan dan ingin memberikan umpan balik Anda sendiri tentang topik tersebut, maka bersikap tegaslah tanpa menyerang coachee. Perlakukan coachee seperti Anda juga ingin diperlakukan yang sama dan berkatalah secara jujur dengan persepsi dan pesan Anda. Dengan cara ini, mereka, para coachee, merasa lebih dihormati dan dihargai karena Anda memang memperhatikan.